Shalom, semangat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Asantandri dalam acara Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristuber Indonesia. Ya, setiap pagi dari Senin sampai Sabtu kami dengan setia ya menghampiri Anda dan menyampaikan berita-berita kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu di Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, jadi sebelum kita memulai awal hari, alangkah baiknya kita dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, juga pagi ini tidak saya sendiri, juga ada bersama 7 channel lainnya. Ya, semoga fellowship ini bisa menginspirasi dan membawa berkat bagi Anda semua yang menyempatkan waktu untuk mendengarkannya. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang sudah tidak asing lagi, ya. Ya, beliau sudah terbukti dan teruji, ya, kesetiaannya, pelayanannya kepada Tuhannya. Shalom, semangat pagi hambanya, Pak Gembala. Pak Gembala Ega Mawadin. Selamat pagi di hari yang baru. Tuhan memberkati kita semua. Senyumnya itu loh ya Pak ya. Senyumnya luar biasa. Iya. Ada Ya. orang mengatakan, bukan orang Pak, ini ya disampaikan begini, ya bahagia itu sederhana, cukup dengan senyum. Ya, sepertinya nih banyak sekali ya rahasia-rahasia yang bisa beliau sampaikan untuk menginspirasi kita setiap pribadi pagi ini. Oke, tidak berlama-lama lagi, waktu dan kesempatan saya serahkan sepenuhnya kepada hambanya, Bapak Gembala, Pendeta, ya, Pendeta Jega Mawardin, MTH. Silakan, Tuhan berkati. Salam sahabat ASKRI dimanapun menyaksikan tayangan ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita berdoa terlebih dahulu. Allah surgawi, kami selalu menyambut hari yang baru dengan sukacita Tuhan. Karena Tuhan memberi kami perpanjangan umum 1 hari lagi ke depan. Dan kami percaya kami mendapatkannya hanya karena kemurahan dan perlindungan Tuhan. Kalau kami memulai aktivitas kami dengan merenungkan firman-Mu, ajar kami Tuhan, memahami dengan baik, bukakan hati kami, penyertaan Roh Kudus, agar membimbing kami mengerti dan melaksanakan segala apa yang Tuhan perkenankan melalui firman-Mu ini kami dengar di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat ASKRI, dimanapun berada, saya Ega Mawardin dari channel Mata Hati TV. Membawa renungan untuk kita pada kesempatan pagi hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Memang panjang, tapi judul perikopnya adalah Elia naik ke surga. Di dalam bacaan ini ayat 1 sampai 9 ini diceritakan bagaimana Elia dan Elisa pergi bersama dan 3 kali Tuhan menyampaikan pesan kepada Elia dan 3 kali Elia menyampaikan pesan kepada Elisa dan 3 kali Elisa menjawab pesan itu dengan kata-kata yang sama di dalam kebersamaan mereka. Jadi judul perikopnya Elia naik ke surga. Saudara yang kekasih, sahabat ASKRI,
dan sahabat 6, 8 channel lainnya, 7 channel lainnya yang ikut menyiarkan secara bersama-sama. Saya ingin memulai dengan menceritakan kesaksian yang saya dengar. Yang pertama, kesaksian dari orang yang menerima Kristus. Dan yang kedua, kesaksian, yang pertama ini kesaksian langsung, saya mendengar. Dan yang kedua ini kesaksian yang disampaikan oleh salah satu pendeta dari GPIB ketika saya beribadah di GPIB Kasih Setia di Ciledug. Sahabat Askri, kisahnya sederhana saja. Kesaksian ini memberikan kita satu pemikiran, satu kenyataan bahwa keteladanan itu menjadi sesuatu yang bisa mengubah orang. Yang pertama adalah salah seorang dari kami yang pernah mendirikan band country, ya, The Papas Vocal Band, ya, pada tahun 2010, ya, The Papas Community. Ketuanya ini memberikan kesaksian bagaimana dia secara pribadi menerima Kristus. Dia mengatakan bahwa ia melihat sebuah konsistensi dan sikap keluarga yang benar-benar menerapkan kasih dalam hubungan dengan sesama. Dalam kesaksiannya, keluarga ini tidak pernah mengajak dia menjadi seorang Kristen, walaupun dia berpacaran dengan anak dari keluarga dimaksud. Dan karena sikap perilaku yang diperlihatkan adalah cerminan kasih di dalam keluarga, dan ia merasakan kasih itu di dalam pergaulan dengan keluarga, dan selama kurang lebih 6 tahun berpacaran, dan ia memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Inilah keteladanan keluarga yang dapat memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Dia menceritakan bagaimana selama 6 tahun dia bersama dengan pacarnya, berkunjung, dia menyaksikan sistem kekeluargaan yang baik, ibadah-ibadah yang konsisten, teratur dalam hidup, dan banyak hal, sehingga lama-lama dia putuskan, loh, ini bahagia benar menjadi orang yang mengikut Kristus. Kesaksian kedua yang saya mendengar dalam suatu perjalanan, seorang pendeta GPIB memberikan kesaksian di mana dia bertemu dalam suatu perjalanan di bis, bercakap-cakap dengan seorang bapak yang sudah berumur, ya, sudah tua, dan dari percakapan ia mendengar sebuah kesaksian bagaimana bapak-bapak itu menerima Kristus karena ia merasakan kebahagiaan jika bertemu dan berbincang dengan salah satu tetangganya yang juga keluarga Kristen. Singkat cerita, Pak Pendeta itu menyampaikan bahwa pada suatu saat dia mengalami, maksudnya orang ini yang bercerita ke Pak Pendeta GPIB tadi, mengatakan bahwa dalam suatu saat dia mengalami suatu persoalan yang menghimpit dan tidak ada jalan keluar, dia sangat tertekan, sangat banyak hal yang dirasakannya, waduh ini persoalan besar sekali dan tidak ada jalan keluar, ya, menghimpit dan menutup semua jalan keluar untuk menyelesaikan persoalannya. Ia sangat putus asa, tak ada tempat lagi untuk berbagi, mengemukakan persoalannya yang dia hadapi itu. Ya. Ketika dia dalam persoalan yang menghimpit itu, terpikir untuk pergi berkunjung ke rumah tetangganya itu. Seperti biasa ya, sering ke sana berbincang-bincang, mungkin kawan akrab lah. Ya. Tak ada yang istimewa, dia hanya pengen berkunjung saja, tidak dia memikirkan apa-apa, tapi dalam kesesakan, saya main saja ke rumah teman saya yang Kristen itu, gitu kan.
Tetapi ketika ia sampai di pintu rumah keluarga, ia tak menemukan siapa-siapa di rumah itu. Ya, sehingga ia memberanikan diri membuka pintu dan masuk. Pada saat itu ia melayangkan pandangannya, tiba-tiba saja ia mungkin dia sering datang, tetapi dia tidak mungkin tidak memperhatikan ruangan itu. Mungkin dia hanya sekedar tahu, mungkin ada foto, mungkin ada lambang-lambang keagamaan seperti biasa di rumah-rumah orang Kristen. Tetapi pada saat itu ketika ia melayangkan, tiba-tiba ia memandang sebuah salib yang tergantung di dinding, dan saat itulah hatinya diliputi kebahagiaan yang luar biasa. Ya, dia sering datang ke sana, dia hanya merasakan kebahagiaan biasa. Tapi pada saat ini dia tidak menemukan siapa-siapa, tapi dia melihat kepada salib dan tiba-tiba dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kesesakannya menjadi hilang seketika. Sehingga ketika dia merasakan itu, dia tidak butuh lagi bertemu dengan keluarga yang biasa dia kunjungi. Dia langsung segera pulang ke rumahnya dan hatinya terus bergelora menikmati sesuatu yang baru di dalam dirinya. Singkat kata, kebahagiaan itu menjadikan dia tidak lagi dipikirkannya betapa besar beban sebelumnya yang ada di dalam dirinya. Semua beban itu seakan-akan dan menjadi terangkat seketika, dan ia menyerah pada situasi yang baru pertama kali dialaminya itu. Ia bertobat, ya, singkat kata ia menerima keberadaan situasi itu dan menerima Kristus hanya karena menyaksikan konsistensi dari keluarga-keluarga atau dari keluarga Kristen tadi yang ada di sekitarnya. Itu membuat dia membuat dia memikirkan sesuatu bahwa meneladani kehidupan kekristenan itu dia bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Saudara, pemirsa kami, sahabat Askri, dari dua kesaksian sebagai pembuka renungan ini kita dapat mengerti betapa besar pengaruh keteladanan. Dalam kehidupan sehari-hari masa kini pun kita dapat mengerti betapa besar pengaruh keteladanan. Karena teladan yang bisa kita saksikan sendiri menjadi penting sebagai bagian daripada kita memandang hari ke depan. Keteladanan dibutuhkan dari setiap orang-orang Kristen. Karena keteladanan itulah yang dapat dilihat orang luar dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nats yang kita gambarkan tadi di 2 Raja-Raja pasal 2, ya, ayat 6 sampai dengan yang ke-19. Memberikan gambaran betapa besar pengaruh keteladannya yang diberikan Elia kepada Elisa, sehingga Elisa demikian setianya pada Elia dan tidak meninggalkan serta tidak ingin berpisah dengan Elia. Mengikut Tuhan adalah mengikut suatu keteladanan. Saya ulangi lagi, mengikut Tuhan adalah mengikut suatu keteladanan yang diberikan oleh Tuhan melalui berbagai ajaran, kitab suci, ya, Injil, Taurat, dan berbagai hal yang disebutkan di dalam pengalaman beribadah dan pengalaman kita membaca kitab suci. Sama seperti pengalaman Elia dan Elisa, di mana mereka mengajarkan kepada kita tentang mengikut Tuhan. Yang pertama kita melihat dari sisi Elia. Kita mengenal Elia dengan perbuatan-perbuatan besar yang ia lakukan. Bahkan mukjizat-mukjizat terjadi melalui perkataan mulutnya. Elia seorang nabi dan perkataannya adalah suara Tuhan. Semua yang dikatakannya terjadi dan kata-katanya itu sungguh sangat berkuasa.
Kalau ia mengatakan engkau mati, saya ulangi sekali lagi, kalau ia mengatakan engkau mati, maka pastilah engkau mati. Kalau ia katakan turun hujan, maka hujan pun turun. Begitu sebaliknya. Begitu luar biasanya Elia di dalam perkataan yang disampaikannya, dan itu terjadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 1 dan 1 Raja-Raja pasal 18. Itu digambarkan semua bagaimana kuasa perkataan Elia. Pertanyaan, kenapa demikian besar? Ya, pertanyaan kita, kenapa demikian besar kuasa yang dimiliki Elia itu? Jawabannya adalah karena Elia seorang yang taat pada Tuhan. Rahasia ketaatan itu hanya 2, saudara. Yaitu dia mampu untuk mendengar, peka untuk mendengar suara Allah, dan melakukan yang dia dengar itu sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi saudara, kita tidak hanya cukup untuk mendengar firman, tetapi juga harus taat. Kadang mendengar dan taat pada awalnya mudah. Tetapi kalau terus menerus dan terus berubah, seperti yang dialami Elia atas panggilan Tuhan, banyak orang menjadi ragu-ragu dan mulai gelisah. Pada akhirnya tidak lagi taat pada panggilan Tuhan itu. Karena apa? Karena dia tidak memahami apa yang disampaikan Tuhan itu, seakan-akan Tuhan tidak konsisten, tapi berubah-ubah. Tapi Elia tidak. Sekalipun perintah Tuhan berubah-ubah untuk dia lakukan, tetapi dia konsisten melakukan. Ya. Mari kita lihat rahasia ketaatan itu, saudara. 3 kali Tuhan bicara kepada Elia. 3 kali Tuhan menyuruh ia pergi untuk melaksanakan sesuatu yang ia tidak tahu. Di dalam ayat 2, ya, saya bacakan untuk kita. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tuhan menyuruh Elia ke Betel. Kemudian di ayat 4 berbeda lagi. Tuhan menyuruh Elia ke Yerikho. Di dalam ayat 6 berubah lagi. Setelah sampai di Yerikho, Tuhan menyuruh aku pergi ke sungai Yordan. Elia taat pada perintah yang berubah ketika dia sudah sampai di tempat yang dituju oleh Tuhan. Ya, ke Betel, sampai di Betel, Tuhan menyuruh lagi ke Yerikho. Sampai di Yerikho, Tuhan berfirman lagi, harus meneruskan lagi ke ke Yordan. Ya. Karena Elia percaya, ya, karena Elia percaya kepada Tuhan bahwa ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ia taat pada perintah itu, ia taat pada rahasia Allah terhadap perjalanan yang sedang dia lakukan, dan dia mengikutinya dengan setia. Hal yang sama pernah terjadi juga pada kitab Hakim-Hakim, saudara, Hakim-Hakim pasal 7 kepada Gideon. Sama yang seperti kepada Elia ini. Ya. Gideon taat pada suara Tuhan untuk mengurangi jumlah tentaranya. Ya. Ada 30.000 orang pasukan Gideon untuk melawan orang Midian yang jumlahnya seperti belalang. Berarti banyak sekali, lebihlah 30.000, mungkin 100.000, 200.000 atau 300.000. Jumlahnya seperti belalang. Kalau dihitung dari jumlah ini 30.000 nggak ada apa-apanya. Tetapi Gideon percaya bahwa Tuhan memberi kemenangan. Tetapi anehnya ketika udah mau maju berperang, Tuhan berkata kepada Gideon, kurangi itu tentaramu, terlalu banyak. Maka pulanglah 20.000, tinggal 10.000. Mungkin dalam hati Gideon juga, tinggal 10.000 melawan seperti belalang. Ya. Tapi Tuhan mengatakan, 10.000 itu banyak. Maka pulang lagi 9.700. Tinggal 300 orang. Bagaimana 300 orang bisa melawan tentara sebanyak jumlah belalang? Ratusan ribu.
Tapi Gideon mengikuti, dan pada akhirnya yang 300 orang ini memenangkan pertarungan itu. Karena apa? Karena bukan lagi mereka yang berperang, tapi Tuhan sudah memerintahkan bahwa Tuhanlah yang berperang. Mereka hanya sebagai alat. Gideon taat. Karena ketaatan itulah Tuhan memperhitungkan. Dan Tuhan membela dia di dalam peperangan. Tuhan kuasa melakukan segala perkara. Dan kita tahu kisahnya bahwa Gideon bersama dengan tentara yang 300 memenangkan peperangan itu. Walaupun mereka tidak berperang. Nah, ini luar biasa. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari adalah ketaatan Elia dan ketaatan Gideon, dan hasilnya luar biasa. Tuhan campur tangan dalam seluruh aspek kehidupan mereka di sepanjang hidupnya. So, saudara, sahabat Askri, bagian kedua yang dapat kita pelajari dari perikop ini adalah dari sisi Elisa. Tadi kita bicara dalam sisi Elia. Kita mengenal Elisa juga hampir ya atau sama kuasanya. Sama luar biasa, dia mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Dia seorang nabi sama seperti Elia juga. Ya. Dan perkataannya berkuasa. Dalam kitab 2 Raja-Raja dapat dilihat betapa besar kuasa Elisa itu. Dia dapat menyembuhkan orang. Ya. Naaman yang sakit kusta, Naaman, kau tenggelamkan dirimu, ya, berendamlah 7 kali, maka kau sembuh. Naaman merasa masa saya hanya disuruh begitu, ya. Tapi ternyata hanya kuasa pesan yang disampaikan bisa membuat Naaman sembuh, ya. Betapa luar biasa. Kita lihat juga bagaimana Elisa berkuasa menyehatkan air sungai. Dan banyak lagi yang dilakukannya, termasuk membutakan mata tentara Aram yang datang menyerang ke Israel. Tetapi yang terpenting yang kita pelajari rahasia Elisa sehingga mampu untuk melakukan mujizat, ya, adalah Elisa juga sama seperti Elia, setia mengikut Tuhan. Setia adalah padanan kata tetap dan teguh hati. Artinya bahwa setia itu sebuah pendirian, sebuah yang punya berpendirian pada sesuatu yang diyakini akan kebenarannya. Jadi Elisa yakin bahwa Elia adalah nabi Tuhan, dan kalau ia setia mengikut Elia, maka ia yakin mendapatkan bagian dari iman yang dimiliki Elia. Itulah sebabnya Elisa meminta dan berkata, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Luar biasa, saudara. 3 kali Elisa menjawab Elia ketika ia disuruh tinggal, dan Elisa menjawabnya demikian. Demi Allah yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu ditulis di ayat 2, pasal 2 Raja-Raja, ayat 4 dan ayat 6. Ini pernyataan kesetiaan. Suatu pernyataan yang tetap dan teguh hati serta percaya bahwa apapun yang terjadi ia tidak akan meninggalkan Elia. Karena ada pengharapannya. Seperti Elia, ia ingin seperti Elia, ingin setia seperti Elia. Karena dia yakin bahwa Elia adalah nabi. Maka kalau dia mengikuti seorang nabi seperti nabi itu mengikuti Tuhan, maka ia juga mengikuti Tuhan yang sama. Dengan demikian, maka ia meyakini kuasa yang ada di Elia juga bisa menjadi kuasa yang ia akan terima, asal ia setia. Elisa tetap pada pendiriannya, teguh hati pada keinginannya, itulah yang membuat dia menjadi dapat bertahan dalam perjalanan kehidupannya berikutnya. Hal yang sama juga pernah diperlihatkan oleh Rut.
kesetiaannya pada Naomi mertuanya itu. Kalau Elisa setia mengikut Elia, karena dia yakin Elia seorang nabi dan Elia ini mengikut Tuhan, maka Ruth juga setia mengikut Naomi, karena dia yakin mertuanya ini orang baik yang memberi keteladan kepadanya, yang memiliki Tuhan yang kuasa, sehingga dengan mengikut mertuanya, dia mengikut Tuhan mertuanya itu. Dengan demikian dia yakini bahwa masa depannya lebih baik dari apa yang dialami. Itu yang dipikirkan oleh Ruth. Ruth memiliki ketetapan hati dan keteguhan hati. Terlihat dari ucapannya yang demikian meyakinkan kesetiaannya kepada mertuanya Naomi. Ruth pasal 1 ayat 17, ayat 16 dan 17. Ruth setia dan Tuhan memperhitungkannya menjadi sesuatu kebenaran dalam hidupnya. Dan ia dipulihkan oleh Tuhan melalui pernikahannya dengan Boas. Dan kita tahu bahwa Alkitab mencatat Ruth, orang asing, orang Moab itu, dalam silsilah Yesus Kristus. Saudara, sahabat Askri, sahabat Mata Hati, sahabat teman-teman yang channelnya ikut menyiarkan renungan pagi hari ini, ya. Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ia taat sampai mati di kayu salib. Dan karena ia sudah memberikan teladan, kita memperoleh mahkota kehidupan itu. Kita tidak perlu mati di kayu salib. Kita memperoleh keselamatan. Walaupun kita tidak perlu mati, tidak harus mati di kayu salib. Tetapi karena kita setia meneladani sikap Kristus itu. Dan karena keteladanan kita itu, kita bisa diberikan kuasa untuk melakukan segala perkara. Kita bisa diberkati baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Bukan berarti kita langsung berkelimpahan. Kita akan tetap melalui proses. Ada yang berkelimpahan, ada juga yang berkekurangan. Tapi di dalam berkekurangan ini, maka kesetiaannya tetap terjamin. Karena apa? Karena kebahagiaan hatinya. Karena ketergantungannya terhadap Kristus. Keteladanan perlu dan menjadi pelita bagi orang sekeliling. Kita ini surat terbuka yang dibaca oleh orang. Dan karena orang bisa membaca kehidupan kita, bisa jadi orang lain itu sama seperti Elisa dan sama seperti Ruth. Mereka diteguhkan di dalam kehidupan mereka karena meneladani kita, orang yang terbuka, yang bisa dilihat, yang memberikan contoh. Jadikanlah hidup kita ini menjadi teladan bagi orang lain. Dengan demikian, jiwa-jiwa dimenangkan untuk memuliakan Kristus Yesus. Sederhana sekali, saudara. Kita menjadi teladan bagi orang, mereka bisa bertobat karena melihat kita. Kita meneladani Kristus. Dengan kita meneladani Kristus, orang lain meneladani kita, maka orang lain itu tidak melihat kita lagi, tapi melihat siapa yang kita teladani. Oh, ternyata keluarga itu meneladani Kristus. Mari bersama meneladani Kristus. Orang dimenangkan. Kehadiran kita di dalam lingkup di mana kita ada sebagai keluarga menjadi teladan. Kehadiran kita di mana kita ada sebagai komunitas menjadi teladan. Dan kehadiran kita dapat menjadikan orang-orang percaya kepada Kristus. Karena apa? Mereka meneladani kita. Mereka memahami bahwa kita juga meneladani Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus di dalam perenungan kita hari ini. Kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengajarkan kami tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Elia dan Gideon yang begitu peka dan melaksanakan setia terhadap perintah-perintah Tuhan, meneladani Tuhan. Kami juga diajarkan tentang bagaimana orang memahami dan memandang tokoh seperti Elia, Gideon, Naomi, seperti yang diperlihatkan oleh Elisa dan Ruth. Mereka meneladani orang yang ada di sekitar mereka, dan mereka dimenangkan karena mereka meneladani orang yang ada di sekitar mereka, karena mereka tahu bahwa orang yang mereka teladani juga meneladani Tuhan. Elisa dan Ruth terpaut hatinya terhadap orang di sekelilingnya karena mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja. Elia seorang nabi, Ruth Naomi seorang janda. Elia mungkin memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cukup, tapi Naomi tidak. Tetapi baik Elisa maupun Ruth setia terhadap mereka. Tapi Tuhan memulihkan mereka lebih daripada apa yang pernah mereka pikirkan. Demikian juga kami Tuhan. Jadikan kami teladan-teladan yang baik bagi sekeliling kami, bagi keluarga dan komunitas kami. Dan jadikan juga kami meneladani Kristus, sehingga kami peka terhadap pesan-pesan Tuhan yang disampaikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Kami kembalikan ke studio. Ya, terima kasih Pak Ega. Satu renungan yang luar biasa ya. Jadi keteladanan. Poros keteladanan dari kita kalau saya tangkap tadi adalah dari Tuhan Yesus Kristus seperti di dalam Yohanes 13. Sebab aku telah memberikan suatu teladan, aku huruf besar ya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Ada patah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya Pak ya. Ya. Jadi kita ini yang sudah belajar keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus, Pak Ega tadi bilang, dimanapun kita berada ya, pasti kita itu harus menjadi panutan, menjadi satu Injil yang hidup. Kita itu menjadi terang dunia, menjadi garam dunia. Jadi orang itu mesti melihat kita. Oh, kalau kita itu tingkah lakunya baik, benar. Oh, siapa ya Tuhannya? Nah, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan. Tidak mungkin kita mau mengambil keteladanan kalau hanya tarafnya sebagai manusia biasa, Pak ya. Maka dari itu Tuhan Yesus itu turun menjadi teladan, suri tauladan. Kalau manusia kan sudah jatuh dalam dosa. Kemudian karakter dosa itu kan sudah ada. Maka dari itu, Tuhan sendiri turun ke dunia memberikan teladan kepada kita umat manusia. Jadi bagaimana kalau seorang pemimpin kemudian memberikan teladan yang buruk, bagaimana dengan orang yang dipimpin, Pak ya? Nah, baiklah, di sini sudah hadir Pak Hasan Tandri. Shalom Pak Hasan Tandri. Shalom Pak Hasan Tandri. Pak Hasan Tandri masih dalam perjalanan. Pagi, tetap semangat dalam kekuatan kuasanya. Ya, terima kasih hambanya Pak Gembala. Keteladanan, wah itu luar biasa, itu penting sekali ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Jos Gunawan, silakan. Ya, terima kasih Pak Santandri, hati-hati di jalan ya. Ya, shalom Pak Wahyu Ilahi. Ya, salam, selamat pagi, sehat selalu Pak Ega. Amin. Luar biasa. 'Oke, 'Oke.
Maaf. Di sini sudah hadir Pak John Hidayat. Shalom Pak. Shalom, selamat pagi Pak Gunawan, Pak Hasan, Shalom, selamat pagi Pak Wahyu Ilahi, dan yang luar biasa hari ini hambanya Pak Ega. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati. Selamat Pak. pagi. Tuhan Selamat memberkati. pagi Pak JH. Ya. Ya lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak John Hidayat ya. Mungkin Pak Hasan mau ini memberikan tanggapan Pak? Boleh. Cuma gimana suara saya kayak robot Bagus. atau bagus? Enggak. Bagus, oke. Boleh Pak. Nah, oke. Boleh. Bagus. Bagus, Ya, bagus. jadi memang kalau saya perhatikan ya, kata kuncinya itu Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan Yesus ya, itu intinya memberikan keteladanan ya. Jadi dia bukanlah tipikal orang yang begini loh, kalau kamu mau selamat mesti begini begitu. Jadi teori tok gitu ya, teori tok kayak kita membeli barang gitu ya, misalnya unit komputer, cara mengoperasikan, betul dikasih buku petunjuk, tapi harus diakui ya, saya kadang-kala bingung bacanya. Petunjuk mungkin jelas gitu kalau benar-benar diikutin, tapi intinya nggak semua orang bisa gitu loh ya. Tapi kalau untuk ala-ala elektronik mungkin bisa, tapi kalau untuk soal kehidupan nggak bisa. Makanya ada yang bilang banyak teori, contohnya berbuat baiklah, niscaya engkau akan menikmati kebahagiaan. Ya betul lah ya, kalau berbuat baik bahagia, betul. Berbuat baiklah ya, niscaya engkau akan masuk ke surga. Nah ini nihil ini ya, nihil, karena surga itu nyata ya. Surga bukan direka-reka, surga bukan juga dengan kekuatan manusia. Yesus sendiri berikan keteladanan. Keteladanannya apa? Dia sendiri datang ke dunia ya, kemudian mati di kayu salib, bukan iseng kurang kerjaan ya, kemudian dikuburkan, dibangkitkan, naik ke surga ya. Nah, dalam langkah menjadi manusia itu satu teladan. Kenapa saya bilang teladan? Karena gini, sifat manusia secara dasarnya itu suka berdalih-dalih. Ya, iyalah, engkau kan bisa karena engkau Tuhan. Nah, kayak gitu. Engkau kan nggak pernah mengalami seperti yang kami alami. Tapi kalau hal itu kita utarakan kepada Tuhan Yesus senyum-senyum aja. Ya, saya tahu kamu lagi menderita, tapi penderitaanmu tidak melebihi saya. Apapun yang kita alami tidak melebihi dia, sehingga kita tidak bisa berdalih-dalih ya. Jadi keteladanan itulah kunci utama yang Tuhan ajarkan ya, tekankan pada kita. Kalau tidak salah di 2 Timotius pasal 4 ayat 12. Mungkin Pak Jos Gunawan boleh tolong bacakan. Berapa Pak? 2 Timotius 4:12. Janganlah coba. Sebentar ya. 2 Timotius berapa? 4, pasal 4:12. 12 ya. Baik. Ya, betul. 2 Timotius 4 ayat 12. Begini firman Tuhan. 2 Timotius pasal 4 ayat 12 cuman pendek Pak. Tikikus telah kukirim ke Efesus. Sorry. 1 Timotius. 1 Timotius ya. 1 Timotius. 1 Timotius 4 ayat 12 ya. 12. Ya. Baik. 1 Timotius 4 ayat 12 begini firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, justru karena Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita, jadi Paulus tekankan kembali kepada setiap kita yang percaya pada Tuhan. Ya, jadi jangan kita merasa, mungkin yang muda sekali merasa muda, yang tua merasa ketuaan, nggak ada itu. Ya, tetap harus jadi teladan. Ya, nggak ada. Di hadapan Tuhan nggak ada itu. Ya, jadi tetap intinya harus jadi teladan. Ya, dalam perkara apapun. Tadi ada 5 hal ya, dalam tingkah, kasih, kesucian, ya bla 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 ya. Sementara itu aja
terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jos Gunawan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih ya, Saudara Pak Hasan Tandri ya. Dari buahnya lah pohon itu, ya dari buahnya lah pohon itu baik apa tidak baik ya, dari buahnya. Jadi buah itu tidak akan mengkhianati pohonnya. Begitu juga pohon tidak akan mengkhianati buahnya dibolak-balik ya. Ya baik, langsung ke Pak Wahyu Ilahi. Silakan Pak Wahyu Ilahi. Ya, kayaknya di Pak John Hidayat dulu ya, karena saya ini berbicara keteladanan itu favorit saya nih. Bisa setengah jam sendiri saya menguraikan nih. Oh, baik. Mantap itu Pak, mantap. Kami siap dengarkan. Lanjut ke Pak John Hidayat. Ya, baik, puji Tuhan, memang sesuai namanya nggih, Pak Wahyu Ilahi, jadi memang penuh dengan wahyu. Jadi saya memang harus begitu. Menguatkan. Terkejut, wahyu sudah penuh dengan wahyu, jadi memang membutuhkan waktu lebih banyak ya, sangat luar biasa. Siap Pak, terima kasih Pak ya sudah dikedepankan ini saya. Ini salah satu teladan yang luar biasa, mengutamakan yang lain begitu. Ini juga salah satu teladan. Ya, terima kasih. Salam sekali lagi Pak Ega, luar biasa. Memang tema tentang keteladanan itu memang diperlukan setiap saat sampai segala sesuatu berakhir. Karena memang kita hidup di tengah-tengah dunia yang selalu berubah situasinya, teknologi mengubah segala sesuatu, termasuk pandemi juga mengubah sesuatu sehingga perilaku kebanyakan orang bisa berubah yang mengikuti era yang terus berputar demikian. Tapi kita sebagai orang-orang percaya kita punya solusi karena perubahan itu sifatnya ada dua. Menurut saya bahwa perubahan itu ada yang sifatnya berubah menjadi lebih baik. Baik dalam hal tadi sudah disinggung Pak Hasan, baik dalam hal perkataan, dalam hal perbuatan dan seterusnya. Tapi ada juga yang berubah dari yang baik menjadi buruk karena terpengaruh atau terbawa arus situasi yang sedang terjadi. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu merupakan teladan yang sempurna. Demikian saya juga terus belajar meneladani Tuhan Yesus ya, seperti tema yang dibagikan oleh Pak Ega pada pagi hari ini. Ya, kami sebagai manusia menghormati ya, bahkan menghargai, mengakui setiap kita diciptakan unik dan luar biasa. Setiap kita diciptakan Tuhan dan dikaruniakan potensi yang luar biasa pada kita. Ya, karena itu saya terus belajar menggali potensi-potensi yang ada pada rekan-rekan. Saya jadikan itu sebagai berkat. Tapi saya sendiri juga harus belajar karena di balik semua kasih Allah ada aktor lain yang mencoba selalu merusak gambar ilahi dalam diri kita. Sehingga kalau kita kehilangan gambar ilahi, maka sesungguhnya kita telah keluar dari keteladanan Tuhan Yesus. Karena itu saya selalu berupaya mengejar, berdoa dengan segala rendah hati. Saya minta petunjuk, minta kekuatan Tuhan untuk saya bisa hidup dalam teladan yang Tuhan berikan, yang Tuhan tinggalkan. Ya, saya belajar dari rumah tangga saya, dari rumah, bagaimana saya di rumah mempraktekkan firman Allah setiap hari di keluarga ya. Kami tinggal bertiga, istri dan anak. Jadi kami saling belajar untuk mempraktekkan firman Allah. Untuk anak saya belajar, saya menjadi seorang ayah sekaligus juga sebagai sahabat. Ya, sebisa mungkin saya belajar untuk meneladani supaya nanti kelak anak saya juga bertumbuh minimal seperti yang saya teladankan, tapi saya berdoa supaya anak saya lebih lagi meneladani Tuhan. Dan setelah kami belajar di rumah, tentu kadang-kadang kami keluar rumah menghadapi begitu banyak ya perilaku orang di jalan, di pasar, di mana-mana. Nah, saat itulah keteladanan Tuhan Yesus ketika menghadapi
perilaku banyak orang, berbagai karakter, berbagai kehendak, tapi Tuhan Yesus itu memang luar biasa. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari itulah yang Tuhan Yesus telah tinggalkan teladannya supaya kita tetap satu, kita tetap memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, kita tetap bisa happy, sukacita dan damai sejahtera itu tetap memenuhi kita ketika kita bisa memperhatikan firman yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, akhirnya kita bisa bahagia sepanjang musim walaupun kita memang tidak munafik. Kita harus menghadapi berbagai ujian iman, ujian hati, ujian perkataan, ujian pikiran. Nah, seringkali kita juga ngalamin yang namanya gagal, kita tidak menguasai lisan kita, tidak menguasai perasaan kita ketika kita menghadapi situasi tertentu yang membuat kita jengkel. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus itu adalah teladan yang hebat, luar biasa dan sempurna. Ya itu mungkin dari saya itu dulu. Sekali lagi terima kasih Pak Ega sudah diberkati lewat tema pagi hari ini. Kembali ke Pak Jos. Tuhan memberkati Pak. Ya, terima kasih Pak John. Mungkin Pak Ega mau nanggapi Pak? Iya, tadi dari yang disampaikan Pak Hasan, yang disampaikan oleh Pak JH, ini memang menjadi patokan sebenarnya bagi hidup kekristianian, hidup Kristiani, yang merujuk bahwa setiap orang itu menjadi teladan. Ya, umpamanya tadi di 1 Timotius itu Paulus minta kepada Timotius, ya, bahkan pernah juga Paulus mengatakan, ya, ikutlah teladanku karena aku meneladani Kristus. Ya, orang bisa mendapatkan sesuatu karena memandang sesuatu. Orang bisa mendapatkan pencerahan karena melihat sesuatu. Orang dapat bertobat bukan semata-mata karena dia melihat Kristus, tapi dari sikap orang lain. Orang juga bisa membenci karena sikap orang lain yang dilihatnya. Oh, kan banyak orang zaman dulu itu, awal-awal orang Kristen itu kan dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, karena kehidupan mereka yang berbeda. Ya. Berbeda daripada orang sezamannya, sehingga orang sezamannya, waduh ini sesat. Ya. Kita kadang-kadang juga menilai orang lain sesat, padahal sebenarnya tidak sesat, dia pencerahan yang baru. Ya, zaman membuktikan orang Kristen itu kan awal-awalnya dianggap orang sesat, maka dimusnahkan. Paulus kerjaannya kan itu ya, waktu itu namanya Saulus. Kerjaannya apa? Membasmi yang sesat. Padahal dia sendiri yang sesat, gitu kan? Nah, dia anggap yang lain sesat. Tapi setelah ada pencerahan, dia merasa bahwa loh, yang saya kejar-kejar ini, yang saya anggap sesat, ini sebenarnya ini yang benar. Loh, saya yang sesat. Jadi sesat, orang sesat, ya, mengejar-ngejar, memusnahkan orang benar. Ya, di Amsal kan sering sekali itu disebutkan. Ya. Jalan orang fasik menuju ke kecelakaan, jalan orang benar menuju kebahagiaan. Nah, terlindungi orang benar dan orang fasik menuju kepada kehancuran. Kita juga demikian. Orang Kristen itu menjadi teladan bagi banyak orang. Maka hindarilah kita untuk mengatakan yang lain sesat. Mari kita mendoakan. Orang Kristen zaman dulu itu mungkin awal ya, kerjaannya mendoakan Paulus terus kali ya. Ya, ini orang tukang kejar-kejar, jangan lewat situ, nanti ada Paulus di situ, ditangkap kita dibunuh. Nah, mungkin yang satu, aduh, mari kita doakan supaya Paulus cepat mati. Ya, mungkin kalau ada yang begitu seperti itu ya, kalau Elia umpamanya yang berdoa, Paulus matilah kau, matilah Paulus itu. Tapi ternyata karena ada ajaran yang selangkah lebih besar daripada ajaran sebelumnya, kasihilah musuhmu, maka mereka bilang, ini musuh kita, doakan ini musuh kita ini.
Ya. Paulus yang berusaha memusnahkan didoakan. Ya. Mungkin banyak yang dikejar-kejar itu sambil bersembunyi, Tuhan, itu Paulus jahat sekali Tuhan, berikan dia pencerahan, datang kepadanya Tuhan, menangkan dia. Ya. Mungkin juga ada yang bilang, kurang ngajar itu Paulus, lari-lari ada Paulus, nanti dibunuh kita. Ya minta Tuhan biar bunuh aja itu Paulus juga, biar mati dia di perjalanan. Tapi ajaran kita tidak mengatakan begitu kan? Ajaran kita mengatakan doakan, kasihi dia. Nah, suara yang mengasihi ini didengar. Ketika orang sesat mengejar orang benar di tengah jalan. Nah, sampai dia tanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya mungkin dalam hati Paulus, mana pernah saya aniaya Yesus? Yang saya aniaya kan orang-orang yang percaya kepada Yesus itu. Dia bertemu pencerahan. Ya, pencerahan terjadi, keteladanan. Akhirnya dia mengatakan, ikut teladanku, lihat aku. Apakah kita juga mampu mengatakan kepada orang lain, ikut aku, lihat aku? Belum tentu. Jangan-jangan kita yang sesat, gitu kan? Sesat dalam kesesakan. Ya, lebih parah lagi sesat dalam kebenaran. Udah benar tapi sesat. Nah, ininya kan. Nah, ini yang barangkali nanti kita dalami lagi dengan teman-teman. Ya, semakin banyak teman memberikan ini kan semakin membuka kita kebersamaan. Ya. Walaupun tadi saya hanya fokus kepada kesetiaan Elia, kesetiaan Gideon, ya, kesetiaan Elisa, kesetiaan Ruth, luar biasa. Tapi ini berkembang lagi, Paulus gitu kan. Jadi jangan gampang katakan seseorang itu sesat. Karena jangan-jangan dia nanti menjadi teladan malah dari kita. Wih, yang kita bilang dulu sesat, wah ikut dia, jauh lebih benar daripada kita sendiri. Demikian, kembali kepada Pak Jos. Ya, terima kasih Pak, luar biasa ya. Yang penting kita jangan jadi batu sandungan Pak ya. Benar kita, itu. Ya, jangan jadi batu sandungan. Jadilah terang dunia, garam dunia. Luar biasa Pak penjelasannya. Ya, lanjut ke Pak Wahyu Ilahi. Sebelum lanjut ke Pak Wahyu Ilahi, saya sapa dulu Pak RPM TV Harvest, Pak Bagus. Shalom Pak. Shalom semuanya. Shalom Pak Matahati TV, Pak Sega, Pak Jos, Pak Hasan, Pak Wahyu, Pak Jihan. Oke Pak, silakan. Ya. Ayo lanjut Pak Wahyu, silakan Pak. Ya, siap ya, siapkan air putih Pak, karena ini penjelasannya panjang dan lebar Pak. Dan dalam Pak ya. Bukan hanya air putih Pak, nasi uduk. Gitu. Nasi uduk. Nasi uduk. Iya, karena keteladanan ini adalah apa ya, sesuatu yang favorit dalam hidup saya. Ya, karena begini, saya menangkap dari ulasan Bapak Ega tadi, keteladanan itu kalau boleh saya simpulkan itu adalah lifestyle ya, gaya hidup orang-orang yang sudah ditebus, dimenangkan di dalam Kristus. Benar. Nah, gaya hidup di dalam Kristus itu dalam keteladanan itu meliputi apa saja? Nah, ini Pak Ega nih seru sekali ya. Yang pertama ya, yang ingin saya sampaikan, teladan di dalam menerima penghinaan, Pak, ya. Yesus hadir, ya. Yesus hadir di dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk datang kepada milik kepunyaannya, justru malah hinaan yang didapat. Contoh saya ambil dalam Petrus 2 ayat 21, Pak. Ya, di situ saya kutip saja, kita dipanggil karena Kristus telah menderita dan meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya, ya. Nah, di dalam penghinaan-penghinaan itulah umat Kristen harus belajar dari keteladanan Tuhan Yesus, tidak membalas. Meskipun dia pemilik dunia ini, dia pencipta ini, tetapi ketika dia mendapat hinaan, cacian, makian, ya, ketertolakan, ya, dia tetap memberi teladan, ya, tidak membalas, ya. Kemudian teladan di dalam penderitaan, ya, umat Kristen, ya, diajar, ya, ada gaya hidup, ada contoh hidup di dalam Kristus. Makanya
dalam pujian itu Yesus itu you are the center ya. Artinya pusat kita untuk belajar dalam kehidupan ini. Karena contoh hidup itu, lifestyle kita itu harus serupa dengan Kristus. Makanya ada ayat mengatakan, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Sempurna di dalam apa? Yaitu perilaku kita ya. Contoh tadi sudah saya sampaikan. Terus kemudian teladan di dalam penderitaan. 1 Petrus 2 ayat 21. Terus kemudian teladan dalam pengampunan ya. Umat Kristen kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengampuni meskipun dia harus disesah, dia harus dihianati oleh muridnya yang dia percaya, yaitu Yudas. Bagaimana Tuhan Yesus harus mengampuni Yudas. Kemudian Tuhan Yesus harus mengampuni si Petrus ketika dia menyangkal 2 kali. Keteladanan umat Kristen itu harus mirip ya. Disitulah umat Kristen dituntut untuk memiliki teladan. Kemudian teladan di dalam kesetiaan ya. Di dalam kesetiaan Tuhan mengajar kita untuk setia tetap pada satu istri. Ya. Oleh karena itu saudara yang terkasih, di dalam kehidupan Kristus kita diajar semua bagaimana kita harus setia. Ya, di mana kita melihat ya Raja Daud ya, ketika dia harus setia tapi dia tidak setia, harus mengambil istri dari panglimanya Uria. Di situ diajar oleh Tuhan bagaimana kita harus setia di dalam kehidupan ini, setia terhadap firman-Nya, setia terhadap aturan-aturannya. Ya, kemudian teladan lagi di dalam kerendahan hati. Ya. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu jelas sekali ya bagaimana kerendahan hati. Dia seorang ya Yesus adalah firman, dia adalah kebenaran itu ya. Ketika dia harus mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia dan dia tidak menganggap dirinya setara dengan Bapa. Itulah kerendahan, keteladan dalam kerendahan hati dalam kehidupan kita. Sama seperti hidup kita, meskipun kita sudah ditolong oleh Tuhan, kita disertai Tuhan, bukan berarti kita harus jumawa, kita tidak memiliki kerendahan hati. Kita harus tetap mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita tetap memberi peluang kepada mereka. Kita tidak menjadi hakim kepada mereka. Teladan berikutnya, ya, teladan di dalam kemurahan hati. Bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, belum termasuk anak-anak dan wanita. Bagaimana orang Kristen harus memberikan teladan bagi sekeliling kita, bahwa kita harus bermurah hati, ya, tidak mengambil keuntungan dari apa yang kita peroleh. Itulah lifestyle dari kehidupan kita bersama Tuhan sebagai the center of life. Ya, disinilah kita harus belajar lagi. Kemudian teladan untuk tidak melakukan dosa. Bagaimana kita harus hidup kudus, ya? Hendaklah kamu kudus karena Bapamu kudus. Bagaimana orang Kristen harus berani mengatakan tidak untuk berbuat dosa. Ketika dia sudah ditebus, dia sudah lahir baru, dia memiliki hidup baru. Makanya Paulus juga mengatakan, ya, mati adalah keuntungan bagiku, hidup adalah Kristus. Bagaimana Paulus ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau berbuat dosa lagi sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Ya, ketika Paulus mensesah, membunuh murid-murid pengikut-pengikutnya, menganiaya, Paulus memutuskan untuk menjadi teladan tidak mau berbuat dosa. Beberapa banyak sekali tentang keteladanan. Teladan tidak bersaksi dusta atau menipu di dalam hidup kita ini. Ya, kita berdagang, kita bekerja, kita melakukan apapun kegiatan hidup kita, untuk kita tidak boleh bersaksi dusta atau kita menipu. Ya. Teladan di dalam 10 perintah Allah itu juga jelas ada. Inilah kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan sebagai juru selamat. Keteladanan tadi di ayat yang sudah disampaikan
Pak Hasan Tandri, ya, untuk berperilaku, ya, memberi contoh bagaimana kita hidup, ya, untuk kita mengambil umpamanya, ya, saya harus menikah dengan yang sepadan, tidak menikahi anak kecil, memberikan teladan yang baik kepada orang lain, ya, memiliki nilai-nilai yang benar, bisa menjadi contoh. Bagaimana saya orang yang sudah diselamatkan kemudian saya tidak memberikan contoh di dalam perilaku hidup saya? Banyak sekali yang harus kita pelajari dalam keteladanan ini. Makanya saya klik gitu Pak Ega. Tuhan luar biasa di dalam hidup ini untuk memberikan teladan, untuk memberikan sebuah contoh, ya. Karena di dalam kekristenan itu adalah lifestyle kerajaan surga, berbicara keteladanan, berbicara kekudusan, berbicara kesucian, itulah lifestyle kita umat yang sudah ditebus di dalam nama Tuhan. Mungkin itu dulu Pak Ega, mohon maaf agak panjang dan ya, Tuhan memberkati. Ya, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi khotbah kedua ya, memperlengkapi. Ya, sebelum lanjut ke Pak Bagus, saya sapa dulu Pak Hedi. Shalom Pak. Shalom, shalom. Ya. Kecil. Kecil. Suaranya kecil. Ya. Agak diserupakan Pak suaranya Pak. Keluar dari gua dulu. Malah hilang. Ya, lanjut ke Pak Bagus, silakan Pak. Shalom, shalom semuanya. Shalom. Iya. Jadi ini tentang keteladanan ya. Jadi memang patokan kita dalam melaksanakan kehidupan kita ini ya Yesus kan itu. Ya, karena dialah guru kita kan, dia Tuhan kita kan. Nah, jadi saya menambahkan apa yang dibilang oleh Pak Wahyu Ilahi ya. Jadi memang kita belajar dari kehidupan Yesus. Makanya kan Yesus mengatakan ikutlah teladanku. Kan gitu. Ya kan gitu. Kadang-kadang gini, sering kita itu sebenarnya bukan tidak bisa gitu. Bukan tidak bisa kita mengikuti apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tapi terkadang kita malas, tidak mau gitu. Kita merasa itu berat. Makanya kan apa yang kata Yesus? Pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati, ya kan gitu. Dan bebanku pun ringan. Artinya tidak ada sesuatu kalau bersama Tuhan itu berat sebenarnya. Gitu. Apalagi kalau kita mengikuti teladannya Tuhan Yesus kan. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari teladan dan kehidupan Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu dia memberikan suatu teladan kepada kita, bagaimana dia punya ketergantungan penuh ya kepada Roh Kudus kan gitu. Ya, dalam Lukas 4 ayat 1 ya. Bagaimana dia dipenuhi dengan Roh Kudus ya. Nah, ini juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, supaya kita juga harus punya ketergantungan penuh pada Roh Kudus, bukan kepada akal pikiran kita, bukan kepada kehebatan kita, tapi punya ketergantungan penuh pada Roh Kudus. Nah, yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus juga memberikan teladan tentang doa, tentang doa, bahwa memang kalau kita lihat bagaimana ketika Tuhan itu akan memulai pelayanannya, ya, dia selalu berdoa gitu. Artinya sentralitas doa itu penting, gitu. Ya. Karena Yesus tahu tuh yang dia hadapi itu siapa. Gitu. Nah, makanya Yesus memberikan contoh kepada kita tuh tentang sentralitas doa dalam hidup dan pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini juga yang harus kita contoh gitu. Apakah kita sudah memiliki sentralitas doa dalam hidup kita? Atau kalau ingat, itu kan, kalau ingat aku berdoa, baru aku berdoa. Nah, itu. Kalau disuruh aku baru berdoa. Gitu.
Nah, kalau masih seperti itu, ya, diri kita tuh berarti kita belum punya kehidupan yang sentralitas dalam doa. Nah, itu. Nah, yang ketiga itu, bagaimana Tuhan Yesus itu memberikan sebuah teladan kepada kita tentang pentingnya ketaatan itu, kepada kehendak Bapaknya. Nah, Yesus ajarkan itu kepada murid-muridnya dan kepada kita. Walaupun dia adalah firman Allah itu sendiri, tapi dia taat kepada kehendak Bapaknya. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Apakah kita juga sudah taat, memprioritaskan taat kepada kehendak Tuhan? Gitu. Makanya ada sebuah statement mengatakan 1 ons ketaatan jauh lebih berharga daripada 1 ton doa. Gitu. Bukan tidak penting doa. Tadi dikatakan yang saya katakan di poin kedua itu penting doa, ya kan? Tetapi kalau kita tidak pernah taat, ya, nah doa itu tidak akan ada kuasanya, gitu. Makanya doa itu harus dibarengi dengan ketaatan kita untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, lalu kita melihat juga bagaimana, ya, Yesus juga memberikan teladan pentingnya firman Allah itu. Kan gitu. Setiap Yesus berkata, yang dia katakan adalah firman Allah, karena dia adalah firman Allah itu sendiri, kan itu. Ya, makanya Yesus berkata, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kan itu. Jadi memang firman Allah itu pusat kehidupan dan pelayanan dari Tuhan kita. Bahkan ketika orang Farisi juga, ya, berhadapan dengan Tuhan Yesus, Yesus memberitakan firman Tuhan. Bahkan ketika dia dicoba iblis di padang gurun, ya kan, 3 kali iblis mencoba Yesus, 3 kali juga Yesus berkatakan firman Allah. Nah, apakah dalam kehidupan kita juga firman Allah itu sudah menjadi pusat kehidupan kita? Apa yang kita perkatakan, apa kita ini, itu adalah firman Allah. Nah, yang kelima, ya. Jadi bagaimana kita lihat Tuhan Yesus itu secara konsisten dia memberikan teladan, ya, sebuah contoh. Ya. Dia meninggikan Bapaknya dalam setiap bidang kehidupan. Ya. Dia katakan dalam Yohanes 3 ayat 21, ya, Yohanes 17 ayat 7, gitu. Bagaimana dia walaupun dia adalah firman Allah itu, tapi dia tetap meninggikan Bapaknya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita sudah memperoleh keberhasilan, berkat, seringkali yang kita tinggikan adalah diri kita sendiri. Seringkali yang kita tonjolkan adalah diri kita sendiri, gitu. Bukan Tuhan. Kan gitu. Seolah-olah apa yang kita miliki, apa yang ada dalam kehidupan itu karena kita, bukan karena Tuhan. Nah, makanya firman Tuhan katakan, kalau engkau sudah berbuat sesuatu dalam hidupmu, tetaplah katakan, kami ini adalah hamba yang tidak berguna. Gitu. Kami hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk melakukan. Memang kita hamba yang tidak berguna, gitu. Kita layak karena Tuhan yang melayakkan kita. Sebenarnya kita tidak layak, gitu. Nah, jadi Yesus juga memberikan teladan kepada kita supaya kita juga meninggikan Dia, kayak gitu. Jadi yang terakhir itu Yesus juga memberikan teladan tentang hubungan kasih dan integritas, gitu, di sepanjang hidupnya. Bagaimana dia mengasihi, ya, semua orang, ya, bahkan perempuan sundal juga dia kasihi, dia ampuni dosanya, orang buta, ya, Lazarus, semuanya, bahkan sampai ketika dia di atas kayu salib pun dia berkata kepada penjahat itu, dan dia berkata kepada semua orang banyak, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa. Nah, apakah kita memiliki kasih agape, kasih penuh, atau hanya sebatas kasih eros atau filia, ya kan, atau storge, belum memiliki kasih agape? Nah, yang Tuhan mau kita tuh harus memiliki kasih agape, kasih yang penuh pengorbanan, gitu, yang menanggalkan ego kita hanya untuk mengasihi, mengampuni orang lain, dan integritas. Gitu. Bagaimana dalam kehidupan itu kita memiliki tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Gitu.
sadar bagaimana diri kita di hadapan Tuhan dan apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Nah, itu aja Pak. Tambah dari saya, terima kasih Tuhan. Ya, terima kasih Pak Bagus ya. Sebelum ke Pak Heri, mau ditanggapi Pak Ega? Ya, ini kan memperlengkapi percakapan kita, memperlengkapi tadi dari apa tadi, lebih membuka lagi dari apa yang kita sampaikan sebagai pokok renungan kita dari Wahyu Ilahi, menyebutkan kan ada 7 keteladanan. Karena pusat kehidupan kita Kristus, maka kita meneladani Kristus. Saya mungkin mengulang lagi, teladan penghinaan, teladan penderitaan, teladan pengampunan, teladan kesetiaan, teladan kerendahan hati, teladan kemurahan hati, teladan dalam kekudusan. Memang kita tidak bisa memilih-milih sebenarnya salah satu teladan saja, tapi kita paket dalam satu kesetiaan itu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Apa tadi yang disampaikan memperlengkapi. Kemudian kita lihat tadi Pak dari RPM juga menyampaikan umpamanya ketergantungan kepada roh. Ya, jadi kehidupan kita ini, keteladanan itu bisa terjadi kalau kita punya ketergantungan terhadap Roh Kudus yang membimbing, yang mengini. Kalau kita abaikan ketergantungan itu, maka tidak mengasihkan kesucian. Roh Kudus itu kan membawa kita kepada kesucian. Kalau tanpa Roh Kudus kita akan berjalan kepada kecemaran. Ya, itu tadi disampaikan juga. Bahkan ada juga yang lebih penting dan ini juga sentral ini, yaitu teladan dalam doa. Ya, doa itu kan nafas katanya. Kalau doanya berhenti berarti nafasnya berhenti, mati. Nah, tadi diingatkan lagi oleh Pak Bagus ya dari RPM, itu jelas sekali. Ya. Kemudian ini yang repot ini yang sering kita lakukan ketika kita menanjak naik, ya, menjadi kepala, ya, berlaku berkat itu kan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, ketika jadi kepala kita ini tadi, kita lupa bahwa yang menjadikan kita kepala ada loh. Kita menganggap diri kita, Pak RPM tadi jelas mengatakan itu. Ya, kita bisa menganggap diri kita yang membuat kita jadi kepala itu kita. Padahal firman mengatakan engkau menjadi kepala, berarti ada yang menjadikan kita kepala, bukan kita menjadi kepala karena kita. Nah, ketika kita menjadi kepala karena kita, tinggi hati itu, ya, tinggi hati, lupa pada Tuhan. Tapi ketika kita menyadari kita menjadi kepala karena Tuhan, kita menjadi meninggikan Tuhan. Kita merendahkan diri kita dan Tuhan yang lebih besar. Tuhan menjadi besar. Sering sekali para leader, waduh, Tuhan menjadi besar, Tuhan menjadi besar. Tapi ketika dia gimana tadi saya? Bagus gak saya mimpin? Oh, ya, iya. Ini bagus nih saya pimpin, mic-nya kan bagus itu, makanya suara saya bagus. Tapi dalam nyanyian, mari kita tinggikan Tuhan. Tapi dalam komentar beda. Wah, itu karena mic-nya loh. Coba kalau mic-nya yang minggu lalu itu mic-nya jelek, makanya kita puji menyembahnya kurang bagus gitu kan. Nah, ini yang seperti ini tadi diingatkan ya. Ya, kemudian sadar diri gitu. Kesadaran. Nah, ini nanti mungkin lebih berkembang lagi nih teman-teman bisa ini. Tapi satu hal, ya, Yesus itu sentral. Kita lihat Yesus. Orang lain belum tentu bisa melihat Yesus langsung, ya, sebelum ada pencerahan. Maka orang lain itu melihat kita. Nah, kalau gambaran Yesus kita ini seperti Wahyu Ilahi tadi memberikan keteladanan seperti yang disampaikan RPM, orang lain yang melihat kita mengenal Yesus karena dia melihat kita. Seperti kesaksian yang saya sampaikan tadi. Paulus mengenal Yesus bukan karena dia tahu Yesus, tapi mengenal Yesus dari orang-orang yang dia kejar. Oh, ini bawa golok dia kan, mana lo, gitu kan. Dia mengenal Yesus bukan karena apa, dia mengenal dari orang-orang itu. Ketika Yesus datang, ya, siapa engkau? Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oh, iya ya. Jadi dia terbayang dia orang-orang yang mengenal Yesus itu. Ya. Mungkin kalau dia nggak kejar-kejar itu orang pakai golok barangkali dengan atau apa, dia tidak mengenal Yesus. Dia mengenal dari orang. Ketika Yesus datang, dia ingat, oh,
ini loh yang diikuti oleh orang-orang yang saya kejar-kejar itu. Keteladanan. Ya. Apa yang disampaikan oleh Wahyu Ilahi, apa yang disampaikan oleh RPM itu menjadi bagian daripada memperkuat kita lagi. Kembali kepada Pak Jos. Ya, terima kasih Pak ya. Intinya kita jangan sampai terlena di dalam menjalani sekolah kehidupan ini dan jadikan poros yaitu Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan Pak ya. Ya, sebelum lanjut ke Pak Heri, saya sapa dulu Ade Lahagu. Shalom, Pak Ade Lahagu. Ya, monitor Pak Ade Lahagu, unmute. Shalom, Pak Geogar, Ya. dan juga Pak Mata Hati TV, Pak Jega, Yahohu. Yahohu, siap, lanjut. Ya, shalom, ya, selamat datang ya. Ya, lanjut ke Pak Heri, silakan Pak. Shalom, shalom. Maaf saya baru tiba di rumah, baru aman ini sinyalnya. Iya, Sinyalnya seperti teh celup ya. Ya, memang jam aktivitas ini. Tentang keteladanan, saya tertarik sekali. So itu banyak ya, ayat-ayat itu banyak sekali. Janganlah kamu dianggap rendah karena kamu muda. Jadilah teladan dalam perkataanmu, kesucianmu, tingkah lakumu. Ya 2 Timotius 4 ayat 12 itu kalau nggak salah. Nah kemudian sebuah teladan itu jauh lebih berharga daripada 1.000.000 perkataan. Itu jelas itu, saya setuju sekali. Orang mau ngomong apa kek, semua namanya orang pinter tuh gampang sekarang. Ya jadi pinter itu atau kelihatan pinter tuh gampang sudah. Mau ngomong apa sih yang nggak bisa sekarang? Apalagi kalau misalkan tidak diketahui, main online gitu. Mau ngomong apa aja bisa. Maksudnya apa? Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Klik aja Mbah Google. Ini bisa nyambung semua. Yang penting pinter-pinter aja menggunakan teknologi itu. Cuma sekali lagi tanpa teladan, itu omong kosong. Tanpa teladan, itu nabi palsu. Nah, karena itu 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah kamu memperoleh karunia. Suruh berusaha, tapi bukan asal-asal soal karunia. Tetapi yang harus dikejar adalah kasih. Dengan kasih maka kita ada teladan loh. Nah ini pelajaran buat kita semua. Kita semua juga pernah salah, kita semua juga pernah munafik, kita semua juga pernah tidak jujur. Tapi mari jadi teladan. Dan so itu saya selalu menekankan ya, cari mentor, siapa saja ya. Tapi ada orang, wah mentor kita Roh Kudus. Betul, bagus. Tetapi ingat loh, penting perlu mentor yang bisa menjadi teladan, yang akan membimbing. Kalau enggak, nanti kita menjadi orang yang tidak terpimpin. Ada orang yang tidak mau ke gereja mana-mana. Akhirnya dia ibadah sendiri. Alasannya apa? Oh, di sini pengajarannya begini, di sana pengajaran gini. Nggak cocok terus. Akhirnya saya mau belajar langsung sama Roh Kudus. Kayaknya hebat ya, padahal ini kesombongan. Nah, pentingnya teladan tuh gampang. Dari buah, untuk melihat teladan tuh gampang. Dari buahnya lah engkau lihat orang itu. Buah kehidupannya. Nah, kalau ini pemimpin rohani, pertama adalah lihat keluarganya. Kalau terus kemudian itu tadi, antara mulut, hati, dan perilaku sama. Gitu. Nah, sekali lagi, ini topik yang satu kata, tetapi penting sekali dalam seluruh kehidupan kita. Keteladanan. Gitu ya, patron, gambarnya jelas. Terima kasih Pak Ega, ini khotbahnya dahsyat luar biasa ya. Teladan, dan teladan itu perlu pengalaman dan bukan berarti sempurna ya, tidak, tetapi itu tadi ya, Satu kata berjuta makna Pak. satu kata sejuta makna. Wah itu topik khotbah berikutnya Pak. Catat Pak Hasan Tandi. Romantis ini Pak. Pak Wahyu Ilahi ini romantis Pak. Oh, romantis Pak. Habis dari laut begitu Pak, dia langsung romantis ya. Jadi begitu ya, pertama itu ya, dari semuanya itu sebuah teladan jauh lebih bermanfaat daripada 1.000.000 perkataan. Amin, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Heri. Ya, lanjut ke Pak Ade Lahagu.
Ya, sebenarnya udah sangat jelas ya, pemaparan ini sangat memberkati kita semua. Saya sungguh terberkati juga, teringatkan kembali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus jadi teladan. Tetapi kita bisa menjadi teladan adalah hanya satu kuncinya sebenarnya. Harus kita meletakkan apa yang namanya hak kita atau free will kita di bawah kaki Tuhan Yesus itu sendiri. Selama kita masih mempertahankan keegoisan kita, kesombongan kita, bahkan kita bangun pagi ini pun adalah pilihan. Apakah kita mau berdoa ataukah kita merenungkan firman, itu adalah suatu teladan mulai dari rumah sampai ke kita keluar, sampai kita berjalan melakukan aktivitas kita, itu adalah keteladanan menjadi lifestyle kita. Jadi ini pun saya masih terus belajar, dan terima kasih Pak Zega sudah sangat memberkati pada pagi hari ini, sudah mengingatkan lagi kembali supaya kita, ayo mari kita meletakkan free will kita itu, kebebasan kita itu di bawah kaki Tuhan Yesus, di bawah kaki salib Tuhan Yesus, sehingga kita mampu melakukannya dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya sungguh terberkati Pak Zega, sukses terus dalam pelayanannya, juga Pak Heri tadi ya, juga Pak Heri, Tuhan memberkati semuanya, teman-teman sahabat seiman, bapak-bapak rohani saya. Mungkin saya masih terus belajar dan terus mendekatkan diri, terus belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih ya Pak Ade Lahagu ya. Kami setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 waktu Indonesia bagian Barat selalu setia menemani saudara-saudari sekalian ya. Waktu fellowship sudah berjalan 1 jam 22 menit, kita sudah di penghujung acara karena waktulah yang membatasi kita ya. Sebelum closing statement dari Bapak narasumber Pak Ega, saya akan membagikan doa syafaat, doa bangsa dan negara dipimpin oleh Pak Bagus, Pak RPM TV Harpes. Ya, Pak Bagus. Halo, Pak Bagus. Ya Pak, ya Pak. Iya, terima kasih Dengar. Pak, terima kasih. Terima Halo, kasih. Pak, dengar Pak, dengar. Iya, iya, iya. Kemudian gereja dan gimana Pak? Oh ya, nanti pimpin doa bangsa dan negara Pak ya. Setelah closing statement dari Pak Matahati. Kemudian gereja dan Christopher, Pak Wahyu Ilahi dan Askri, Pak JH, kemudian ditutup oleh Pak Ega. Ya, silahkan closing statement-nya Pak. Ya, sahabat Askri dimanapun berada, sebagai penutup dari keteladanan ini adalah memusatkan hidup kita di dalam Kristus. Ya, memusatkan pikiran kita, perasaan kita sama seperti Kristus. Filipi pasal 2 ayat 5 menulis, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, teladan kita yang utama adalah Kristus Yesus. Bagaimana Kristus Yesus hidup, itulah yang menjadi teladan kita. Memang tadi ada teman mengatakan tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau kita sudah ada niatan, lalu kita melakonkan, meletakkan pikiran kita, akal sehat kita, beragama itu memiliki akal sehat. Yang beragama tidak memiliki akal sehat. Dan yang kedua, perasaan, hati kita. Ya, sama seperti Kristus. Maka kita akan berjalan dan kita berkuasa seperti kuasa yang diberikan kepada Elisa, kepada Gideon, kepada Naomi, juga kepada Ruth. Dalam hidup di dalam komunitasnya. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, silakan Pak Bagus. Oke, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu, ya Bapa. Pagi hari ini kami boleh berfellowship dengan teman-teman, baik ada yang ada di room maupun yang menonton setiap channel yang menayangkan ini, Tuhan. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapak, kami bersyukur jika kami boleh ada di negara yang kami kasih ini, Tuhan, negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa, Tuhan, biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia, sekalipun kami hidup di tengah-tengah perbedaan, tapi Tuhan, kami boleh saling menghargai perbedaan itu, Tuhan. Kami menjunjung tinggi Pancasila yang sudah dibuat, disusun oleh pendiri bangsa dan negara kami, Tuhan. Untuk kami boleh mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa, Tuhan, biarlah kami sebagai masyarakat Indonesia, Tuhan, menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Sehingga Tuhan, konflik demi konflik itu, Tuhan, boleh tidak ada di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami sebagai masyarakat Indonesia hidup damai satu dengan yang lain, Tuhan. Menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang sudah Tuhan percayakan. Baik dimulai dari tingkat daerah, dimulai dari RT RW, lurah, camat, bupati, wakil bupati, dan jajarannya, wali kota, wakil wali kota, dan jajarannya, gubernur dan wakil gubernur serta jajarannya, termasuk juga Tuhan sampai lembaga tinggi tertinggi negara, dan khususnya Tuhan presiden dan wakil presiden beserta para menteri. Biarlah Tuhan, apa yang Kau percayakan bagi mereka, Engkau berikan kekuatan, kemampuan, hikmat-Mu Tuhan, kesabaran, sehingga Tuhan mereka dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, bahu-membahu menjalankan setiap program, terlebih Tuhan supaya negara kami, Tuhan, menjadi negara yang maju, yang sejahtera, yang adil, yang aman, terlebih Tuhan menjadi negara yang menyenangkan hati-Mu, ya Bapa. Berkati Bapak Presiden kami, Tuhan, Bapak Joko Widodo, di tengah-tengah setiap pergumulan yang dihadapi, Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran kepada beliau, agar beliau, Tuhan, dapat memimpin bangsa dan negara kami, Tuhan, dengan baik. Dan itulah Tuhan yang membuat negara kami menjadi negara yang maju, negara yang disegani oleh negara-negara lain, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan negara kami ini, bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami ucap syukur Tuhan, hari lepas hari Engkau senantiasa memperlengkapi kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kami bersyukur hari ini, di pagi ini, Engkau ajar lagi tentang keteladanan. Bapak, terima kasih, biarlah kami sebagai gereja-Mu, sebagai anggota tubuh-Mu, tetap bisa memberikan keteladanan pada sekitar kami. Engkau tolong kami, Tuhan, kami tidak mampu tanpa firman-Mu, tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu. Bapak, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, Tuhan, terutama Tuhan di seluruh pelosok, di pinggir-pinggir pulau, di tengah-tengah pedesaan, bahkan sampai kota, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, gereja memberikan keteladanan, gereja memberikan contoh, Tuhan, untuk hidup benar di hadapan-Mu, Tuhan, untuk hidup kudus, untuk hidup memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara ini, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa para pemimpin gereja-gereja lokal, Tuhan, kiranya Engkau semakin memperlengkapi mereka, Tuhan, karena firman-Mu, ya dan amin, firman-Mu menyelamatkan bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang mencari-cari kebenaran, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui gereja ini semua terjawab keinginan mereka, pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan mereka.
karena di dalam gereja kami bisa menyampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati para pemimpin Tuhan dalam setiap pelayanannya. Juga kami berdoa untuk para Kristuber Tuhan yang senantiasa tidak lelah-lelahnya terus membagikan, terus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah di tengah-tengah kesubuhan para Kristuber ini Engkau tetap menjagai mereka. Engkau perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Engkau perlengkapi mereka dengan pengetahuan akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya para Kristuber menjadikan teladan bagi pendengarnya Tuhan. Juga menjadi teladan bagi followernya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah kesibukan mereka Tuhan, pertolongan-Mu ya dan amin untuk para Kristuber ini Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui Kristuber biarlah rencana-Mu, amanat agung-Mu terpenuhi Tuhan, tercapai Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan, untuk semua bangsa mengenal Engkau Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan yang menebus segala permasalahan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan gereja dan Kristuber ini hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Pada akhirnya Tuhan, kami mengucap syukur dalam kasih-Mu. Di dalam kami hidup bersama dalam organisasi Asosiasi Kristuber Indonesia. Kami bersyukur ya Bapa di surga, mampukan kami untuk bersinergi satu dengan yang lain dalam pencapaian visi dan misi, satu iman, satu tujuan. Berilah juga kemampuan kami untuk memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan iman, bagi bangsa dan kemanusiaan. Jadikan kami menjadi teladan bagi banyak orang, baik di dalam channel-channel yang kami tayangkan, maupun di dalam ajaran yang kami sampaikan. Jadikan kami juga menjadi teladan dalam penataan kami berorganisasi, sehingga kami menjadi kesatuan yang kuat, kesatuan yang solid dalam memberitakan hal-hal yang menjadi kabar baik bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih segala apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mengalaskan doa kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Amin.